Oke, oke. Jadi kalau itu tata tertib, hari ini kita akan membahas tema yang paling penting, apalagi di era digitalisasi sekarang. Kayaknya tuh kalau ngomongin teknologi, eh, zaman sekarang tuh kemajuannya tuh cepet banget ya, eh, baru hari ini udah ada teknologi baru, bulan depan udah ada teknologi lagi. Padahal teknologi sebelumnya kita aja belum terlalu menguasai. Rasanya tuh kayak seperti maraton, tapi pas banget nih untuk tema kita hari ini yaitu optimasi AI untuk pengembangan diri dan soft skill orang muda. Nah, tentunya membahas topik sekeren ini nggak mungkin kan kalau aku yang bawain sendirian. Karena hari ini kita udah kedatangan yang mentor ahlinya langsung nih. Oke, aku. Nah, sebelum aku kenalin siapa sih mentornya, kita kenalan dulu sama mentor sebaya. Jadi, mentor sebaya ini adalah inisiasi mentoring yang melibatkan antara mentor dan menti dari rentan usia yang sama atau peers, kaum muda. Mengapa berspirit sebaya? Karena setiap pribadi muda punya potensi untuk saling berbagi, baik itu cerita dengan sebayanya satu sama lain. Di mana cerita itu juga bisa menjadi pengingat dan penyemangat bahwa kita setara dan sama-sama pantas untuk mencoba. Lalu, fokusnya mentor sebaya sendiri ini di soft skill yaitu 21st century skills. Kenapa? Jadi ruang yang berfokus untuk bareng-bareng mengasah soft skill. Karena soft skill ini sama pentingnya sama hard skill. Karena eh, utamanya dalam membantu sebaya untuk lebih resilience di era abad ke-21 ini. Kalau soft skill itu keterampilan non teknis, hard skill itu keterampilan teknis. Jadi keduanya pun harus seimbang. Nah, kalau itu tentang mentor sebaya, aku juga akan spill sedikit tentang mentor kita hari ini yang nggak kalah kerennya, yaitu uh, Kak Ahwi Karuniado. Kak Ahwi ini merupakan co-founder dari AI for Productivity sekaligus sebagai COO dan CPO dengan pengalaman panjang mendirikan startup dan memegang berbagai peran strategis lintas fungsi mulai dari project manager, konsultan, dan bahkan eh, hingga ahli strategi go to market. Jadi Kak Awi ini udah punya rekam jejak kuat nih di berbagai industri dan sangat memahami bagaimana sebuah perusahaan itu beroperasi untuk menciptakan nilai bisnisnya. Nah, saat ini pun Kak Ahwi berfokus membantu perusahaan mengatasi masalah terkait teknologi, utamanya pada adopsi AI ini. Alih-alih cuma teori atau presentasi biasa, Kak Ahwi ini sudah mendampingi para pemimpin dan juga eksekutif bisnis untuk mengubah AI menjadi alur kerja yang terstruktur dan terukur. Nah, tanpa di sini udah ada Kak Ahwi, aku mau nyapa dulu. Hai Kak Ahwi. Halo, halo. Selamat siang. Siang Kak, gimana kabarnya Ya. Kak? Boleh dikasih Baik, rating 1 sampai 10 kabarnya nih Kak. 7 lah, 7. Lucu ya? Kurang 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 tidur gara-gara main Palworld. Kalau teman-teman tahu Palworld, Duh. game yang kayak Pokemon itu. Oh ya ampun, oke deh, nggak berlama-lama lagi Kak. Langsung aja aku persilakan layar dan waktunya untuk Kak Ahwi. Silakan Kak. Oke. Eh, hmm, Oke. Terima kasih teman-teman semua, terutama untuk mentor sebaya ya, untuk kesempatannya yang diberikan hari ini. Nah, hari ini tuh saya akan
berbagi dulu cerita mengenai landscape bisnis gara-gara AI. Baru kita masuk ke soft skill yang paling penting. Uh, dari yang saya baca, dari jurnal yang saya baca juga, sama dari pengalaman saya di dunia kerja. Karena kalau teman-teman um, saya terbuka dikit, saya itu orang yang cukup nyebelin kalau di dalam pekerjaan. Ya, cukup nyebelin. Kenapa? Karena sebagai pegawai, saya adalah orang yang rata-rata kerjanya cuma 8 bulan. Contoh, kalau misalnya saya kerja sebagai konsultan, tiba-tiba dapat offer sebagai product manager, I'm gonna take it. Even if itu baru 8 bulan, ya, kerja di kantor konsultan. Kayak gitu. Sama, waktu jadi product manager juga saya cabut pada saat ada yang nawarin jadi project manager, jadi go to market. Bahkan waktu saya terakhir kerja, sebelum full time jadi bikin usaha sama bikin konten, itu saya kerja di KEB Hana Bank. Kalau teman-teman tahu, itu adalah perusahaan perbankan dari Korea Selatan ya. Jadi dia masuk ke Indo dengan membeli bank lokal. Habis itu dia menjadi KEB Hana Bank dan divisi digitalnya bernama Line Bank. Kalau teman-teman mungkin pernah pakai aplikasi chat namanya Line, LINE. Nah, di situ saya menjadi bagian dari personalia ya. Nah, dari situ mulai banyak kenalan-kenalan dengan para HRD. Akhirnya pelan-pelan mulai melihat bahwa sebenarnya hard skill itu yang ngebawa kita ke dalam kantor, itu yang membawa kita masuk ke dalam kantor. Tapi untuk naik pangkat, untuk promosi, untuk kenaikan gaji, itu permainannya sudah di soft skill, teman-teman. Sudah di soft skill. Kenapa? Karena di dalam kantor, terutama kantor yang udah di atas 300 orang pegawainya, udah pasti ada politik. Ya, kalau ada 300 orang di dalam kantornya, maka udah pasti ada politik di dalamnya. Suka sama suka nggak suka, ya, dan segala macam lah. Jadi soft skill itu yang paling utama, ya, untuk teman-teman yang misalnya mau berkarir di dunia korporat, kayak gitu. Apalagi sudah ada AI, karena banyak hard skill itu mulai pudar dampaknya dikarenakan ada AI, teman-teman. Ada AI ini. Nanti saya tunjukin betapa bedanya ya, em, setelah ada AI sama sebelum ada AI. Ya ini saya, kalau teman-teman mau buka di LinkedIn, mau dibuka sama teman-teman di kantornya juga ya, untuk fact check boleh ya. Saya sarjana psikologi, teman-teman. Saya sarjana psikologi yang berubah menjadi konsultan, berubah menjadi product manager karena saya ada satu keyakinan bahwa tidak serta-merta latar belakang saya itu membatasi saya untuk mengambil kesempatan. Saya nggak peduli mau itu latar belakang saya SPSI, tapi kalau kerjaannya ternyata jadi programmer, I'm gonna take it. Kalau kalau malah kerjanya jadi desainer, I'm gonna take it. Ya, karena rezeki itu biasa datang dari posisi yang sebelumnya tidak kita pikirkan. Makanya saya biasa ngambil yang aneh-aneh gitu, yang total beda. Bahkan dari sertifikasinya juga beda-beda ya. Saya ngambil UI UX, saya ngambil mentoring juga, saya juga ngambil financial planning, dan sekarang di bulan ini saya lagi ngambil sertifikasi namanya Wakil Manajer Investasi, ya, WMI dari TIKMI. Nah, ini kenapa begitu? Karena pertama, tidak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Kedua, lebih baik pasang ranjau di mana-mana. Jadi kalau misalnya ada tawaran yang berbeda, ya kita ambil gitu. Nah, jadi ini sebenarnya clue pertama bahwa untuk bisa bersaing di ekonomi yang sekarang, kita harus terbuka dengan kesempatan yang biasanya tidak mau kita ambil. Ya, yang biasa kan yang mungkin latar belakang kita nggak masuk, tapi kita berani ngambil. Dan cara pengambilannya sekarang enak ya, kita bisa belajar pakai AI, dan atau kalau misalnya ada modal kita bisa ngambil sertifikasi untuk ngebantu itu semua. Nah, pertama-tama saya mau ngomongin dulu yang makro-makro ya. Jadi kalau yang makro-makro, IQ AI ya. Jadi kalau AI itu kan sebenarnya ada beberapa benchmark ya. Benchmark pertama itu adalah agentic. Kalau teman-teman buka di LLM Arena, itu mereka ada yang ranking agenticnya. Em, dalam rata-rata kekuatannya berapa? Saya sambil buka deh, biar biar kebayang. Oleh karena itu saya akan ubah share screen sebentar menjadi screen.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini di leaderboard. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa AI itu diberikan ranking, ya, diberikan ranking dari 1 sampai berapa ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat ranking 1 sampai 3 ini yang megang adalah Cloud-D. Jadi kalau teman-teman yang mungkin menggunakan Cloud-D di pekerjaan sehari-hari, you're using the best. Namun ada offside-nya. Offside-nya adalah Cloud-D lebih mahal kayak gitu dibanding yang lainnya. Ranking 4 itu adalah Kimi. Ini adalah AI dari China. Nomor 5 itu adalah ChatGPT lagi dan seterusnya ke bawah, ya. Jadi ini salah satu benchmark untuk melihat performa AI secara keseluruhan, terutama untuk dunia kerja. Ya, jadi yang coding, chatting, work, nah overallnya berapa itu dirata-ratakan jadilah angka sekian, kayak gitu. Nah, ini adalah benchmark pertama yang selalu dilihatin sama para programmer, ya, para AI entusias, ya, para AI engineer. Model mana sih yang paling bagus di momen ini? Karena setiap minggu itu rankingnya bisa berubah, teman-teman. Nggak ada namanya ranking selalu sama. Nggak ada. Kalau teman-teman yang ngikutin misalnya website seperti TechCrunch, ya, atau misalnya Tech in Asia, KR Asia gitu-gitu, itu adalah website-website yang ngebahas teknologi dan mereka tuh selalu ngebahas rankingnya tuh selalu berubah-berubah. Karena tiba-tiba Google keluarin model baru, ChatGPT keluarin model baru, and they're doing it in average itu bisa every week, teman-teman. Dalam setiap minggu AI itu berubah. Oke. Makanya kalau teman-teman yang buka di sosmed mulai ngeliatin video-video AI yang mulai susah untuk dibedakan antara video beneran atau video AI, yang saya ingin minta teman-teman berpikir adalah it's just semester 1 2026. Kita belum ngomongin semester 2 2027 atau misalnya 2028 itu bakal jauh lebih berbeda. Nah, tadi adalah benchmark pertama. Benchmark kedua adalah mengenai ini, IQ. Nah, jadi kalau IQ itu mereka secara general ada 3 perhitungannya pakai Mensa score, ya, Mensa test. Teman-teman kalau mungkin tahu Mensa itu adalah komunitas manusia ber-IQ 130 minimal, ya. Terus ada juga yang psikotes, mau itu online atau offline. Namun skornya itu udah sangat tinggi, ya, 128 untuk Gemini 3,7 Flash. Oke. CGPT berapa? 141, teman-teman. Ya, 141, 136, ya, di sekitar sini. Oleh karena itu pada saat kita ngomongin AI, ini bukan lagi perdebatannya bukan lagi AI apa yang bagus, karena rata-rata AI itu sudah bagus. If I'm going to make it sadder, rata-rata IQ di Indonesia itu 78,94. Ya, give or take 79 atau 82. Tapi kita yang punya akses untuk internet, yang punya HP, yang bisa ngebuka ChatGPT atau buka Gemini atau buka Cloud, kita tuh sebenarnya punya akses asisten dengan kecerdasan super 24 jam, tidak pernah komplain terhadap BPJS, tidak pernah komplain terhadap jam kerja, tidak pernah komplain juga mengenai hari Sabtu atau Minggu. Jadi kalau dari sini teman-teman dapat mulai merasakan, ya, bahwa oh, dunia kerja tuh mulai berubah ya gara-gara ini. Gara-gara AI ini mulai muncul, teman-teman. Dan apa emang sebagus apa? Saya kasih contoh untuk salah satu lini bisnis yang saya lakukan, yaitu konten. Nah, AI itu dia bisa mencari topik, dia bikin tulisan, dia upload sendiri ke sosmed, dia ngumpulin komen. Jadi kalau misalnya saya bikin konten di Instagram atau di Threads atau di Twitter atau di LinkedIn, itu kan ada komennya. Nah, komennya itu bisa saya tarik lagi, bisa saya scrape lagi, dan saya bukan programmer. Ingat, saya bukan programmer, saya baru belajar programming gitu, ya. Tapi dengan vibe coding, dengan coding dibantu dengan AI, udah bisa ngelakuin hal seperti itu. Nah, gara-gara menggunakan cara seperti ini, akun saya itu bisa dapat 1 juta views, bahkan lebih gitu. Kenapa saya berani bilang lebih terlepas dari performanya? Karena saya punya beberapa akun. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Saya punya 6 akun, ya, di Threads doang. Belum lagi di Instagram, belum lagi di LinkedIn, belum lagi di TikTok. Nah, gabungan dari semua akun itu, saya ngambil angka konservatifnya, saya dapat 15 juta views per month, per 30 hari. Oke, per 30 hari, teman-teman. Tentunya kalau misalnya kita ngomongin by data,
Semua yang masuk, konten-konten itu masuk, masuk ke sosmed, akhirnya ada komennya. Komennya itu bisa kita pakai untuk analisis lagi. Pertama, analisis sentimen, ya. Kedua, analisis topik, topik apalagi yang perlu dibahas. Ketiga, penjualan produk. Teman-teman bisa jualan produk digital, bisa jualan misalnya kelas, atau misal bahkan bisa nge-affiliate sesuatu, ya. Salah satu hal unik yang dilakukan sama AFP adalah menggunakan konten berbasis AI, ditaruh Shopee Affiliate dan penghasilannya cukup, ya. Eh, Cukup lah, cukup menarik untuk dilakukan seperti itu. Dan untuk menjalankan 6 akun ini dan seterusnya itu cuma butuh biaya berapa, teman-teman? 580.000 sebulan. Kalau kita ngelihat cara workflow-nya dari ChatGPT dan Claude ini jadi manajer ya, karena mereka yang paling pinter, ya. Mereka yang paling pinter, mereka yang menjadi manajernya, mereka yang bikin instruksinya, terus baru DeepSeek yang mengerjakannya. Nah, saya harus bedakan dulu. Pertama, AI itu ada dari Amerika Serikat. Ya. We have Gemini, Grok, Cloud, Perplexity, Cursor, ChatGPT, dan seterusnya ya. Itu dari Amerika Serikat, United States. Nah, ada juga AI yang dari China, namanya DeepSeek, ya, Qwen, Kimi, ya, Mimo, itu adalah AI-AI yang muncul di China. Di Eropa juga ada namanya Mistral. Namun, kalau teman-teman ngeliatin dari stratanya, paling tinggi itu memang model Amerika Serikat. Kedua itu dari Eropa, dari kecerdasannya ya Eropa. Habis itu si DeepSeek ini atau model-model dari China. Namun kalau dari biayanya, biaya paling murah itu memang dari China, teman-teman. Makanya terkadang bercandaan saya adalah China itu ngeliatin Amerika dan dia ngelakuin yang namanya ATM, amati, tiru, murahin. Ya. Jadi dia beneran murahin. Biaya DeepSeek itu bisa 1/10 dari biaya ChatGPT atau Cloud. Maka dari itu manajernya adalah ChatGPT sama Cloud, because they're the smartest. Terus turun ke bawah menjadi DeepSeek, dia yang ngerjain kontennya. Dan total biaya gabungan ini semua berapa? 580.000 sebulan. Ini yang menjadi em, titik balik terutama untuk dunia digital marketing, untuk dunia codingan dan seterusnya. Karena dengan 580.000 itu, saya bisa menjalankan 5 sosmed ya. Jadi bukan akun, 5 sosmed. Di dalam satu sosmed aja ada beberapa akun, ya. Terus mereka menghasilkan 400 sampai 500 konten, bisa mendapatkan 15 juta views per bulan. Nggak ada argumennya manusia yang mau dibayar segitu. Nggak ada. Dan tidak ada UMK atau UMP yang bisa bersaing. Karena UMR udah nggak dipakai ya. Kita pakainya UMK sama UMP. Nggak ada yang bisa bersaing terhadap angka tersebut, teman-teman. Nggak ada. I'm not willing to work 500.000 untuk ngasilin sebanyak ini konten. I'm not willing. And I don't think anyone is willing to do that. Ya, ini teman-teman harus ngeh bahwa dampaknya tuh sebesar ini. Ya, dampaknya tuh sebesar ini. Dan cara pembuatan sosmed ini udah mulai diajarin ke perusahaan, mau itu korporat sampai ke level mikro. Melalui apa? Banyak sekali sistem edukasi yang mengajarkan AI ke market. Contohnya, ada yang namanya, kalau saya kan AFP ya, kayak saya namanya AFP. Kalau saya bilang ke papa saya tuh les komputer, Pak, karena rada susah buat menjelaskan. Jadi, Edo bikin les komputer. Ya, kalau di luar, ya selain dari AFP ada apa? Ada yang namanya RevoU, ada yang namanya Purwadika, ada yang namanya MySkill, ada yang namanya Hacktive Aid. Jadi mereka semua itu adalah lembaga-lembaga pendidikan untuk pekerjaan kerah putih dan mereka itu mengajarkan AI sehingga orang-orang tuh bisa menggunakan AI. Dan pada saat orang-orang bisa menggunakan AI, maka akan sangat wajar mereka semua mencari alternatif pekerjaan atau alternatif pegawai dengan menggunakan AI. Dikarenakan efisiensinya yang cukup tinggi. Ya, ini yang eh, kita semua harus melihat gitu. Kita semua harus melihat. Dan itu fungsinya nggak cuma di sosmed ya. Kita nggak cuma bilang, oh hancurlah dunia sosmed. Nggak seperti itu. Dunia HRD, dunia pajak, akuntansi, coding itu juga kena teman-teman. Itu kena, semuanya beneran kena.
Kenapa bisa kena? Karena kalau kita ngambil dari em, dunia akuntansi aja deh, sama dunia perpajakan, kan semua perbankan yang dipakai sama korporat, mau itu dari besar sampai kecil, itu semua memiliki yang namanya bank statement. Oke, bank statement. Kalau teman-teman di dunia akuntansi, dulu saya pernah kerja sebagai product manager di fintech untuk akuntansi ya. Waktu itu backgroundnya itu pakai Xero belakangnya. Habis itu ditambah dengan plugin-plugin sama GUI ya. Jadi saya mainnya di plugin sama GUI-nya, jadi Xero-nya nggak diganggu. Em, Mungkin teman-teman lebih kenalnya Zahir atau Accurate atau eh, 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 Jurnal dari Mekari. Tapi intinya itu semua adalah software-software akuntansi. Nah, bank statement yang diambil dari perbankan yang dipakai ya, yang dipakai untuk data-data itu diambil dan itu dimasukin ke dalam ChatGPT dan cloud. Sekalian invoice, tagihan, quotation, data-data PKS dan seterusnya itu kan perlu dikawinin ya. Kalau bahasa teknisnya kan namanya rekonsiliasi. Kita mengkawinkan. Di bank statement dibilang membayar 1 juta rupiah untuk vendor restoran. Nanti restorannya kirim tagihan ke kita. Jadi dari bank statement 1 juta, tagihan 1 juta dari datanya mereka dikawinkan. Muncullah yang namanya rekonsiliasi. Nah, itu semua adalah data dan data ini masukin ke sini, maka muncullah laporan keuangan atau LK. LK itu kan terdiri dari tiga ya, cash flow, balance sheet, sama income statement. And each one of them itu bisa dibentuk dengan menggunakan ChatGPT atau cloud. Ini temuan yang sangat menarik gitu. Makanya AFP juga bekerja sama dengan IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, untuk ngebantu KKP, auditor dan teman-temannya ya dalam penggunaan ChatGPT dan cloud untuk pengerjaan sehari-hari. Yang akhirnya apa? Nge-unlock sebuah value yang menarik di mana awalnya dulu konsultan pajak mungkin bisa menghandle 5 sampai 7 klien sebulan ya. Gara-gara menggunakan AI, mau itu ChatGPT atau cloud, one consultant itu bisa menghadapi sampai 10 sampai 15 klien every month. Bayangin awalnya satu pegawai seorang konsultan pajak ya yang udah private dan seterusnya yang awalnya cuma bisa menghandle 5 sampai 7, sekarang bisa menghandle 10 sampai 15. That's how the world is changing, teman-teman. Untuk hukum juga begitu ya. Saya bekerja sama waktu itu dengan associate-nya dari GHP, salah satu firma hukum. Nah, GHP itu ternyata udah pakai AI juga ya. SKC Law, kalau teman-teman yang di Jakarta mungkin tahu firma SKC, dia tuh firma Haki, the best di Indonesia ya. Mereka udah pakai AI untuk sesimpel legal due diligence, ya, legal review, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang udah bisa menggunakan AI untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut. Udah bisa untuk ngelakuin pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, kalau teman-teman bertanya mengenai data dan seterusnya, data itu udah bisa di laptop kamu aja nih, di laptop saya aja nih. Ya, mau itu laptop atau Mac. Kenapa begitu? Saya coba ngambil, em, saya share screen lagi dari sini, berbeda. Kalau misalnya saya buka Windows, saya buka ChatGPT. Nah, ini adalah aplikasi ChatGPT di Windows. Atau misalnya saya buka cloud. Ini adalah aplikasi cloud di Windows. So, the data that we're using, data yang kita pakai, yang aku, kamu, kita semua pakai, itu tidak masuk ke mana-mana. Karena ChatGPT dan cloud-nya only reads data dari laptop kita aja. Atau dari PC kita aja. Atau dari Mac kita aja. Jadi dia nggak kemana-mana. Dia cuma baca data gitu dari desktop kita aja yang kita pakai. Maka dari itu permainannya sudah di folder-folder, ya, folder-folder sehingga ChatGPT-nya itu bisa membaca folder A, folder B, folder C dan seterusnya. Ya begitu teman-teman. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya itu berjalan? Nah, menurut teman-teman aja deh. Apakah manajemen akan menjaga jumlah pegawai di kantor atau mulai mengintegrasikan AI dan pelan-pelan efisiensi?
Jawabannya udah pasti B. Kenapa B? Karena sebuah perusahaan itu akan selalu mementingkan profit and loss, P&L, ya. Karena perusahaan itu dibikin untuk mencari P, profit, dan menekan L, loss. Kalau misalnya beroperasi dalam bentuk rugi, itu namanya yayasan, bukan perusahaan, bukan korporat, bukan PT, bukan CV. Ya, karena memang mereka harus mencari yang namanya keuntungan. Ya, mau itu keuntungannya gede atau cuma keuntungannya $1 pun nggak apa-apa. Ya, penting tetap beroperasi gitu ya. Perusahaan tetap beroperasi. Nah, ini adalah realitas sakit yang kita semua rasakan. Saya juga rasakan. Bahkan kalau mau ngomong kasarnya juga, saya juga yang ngebantu itu terjadi. Karena kalau misalnya ada UMKM yang datang, minta diajarin konten, minta diajarin penyusunan keuangan dan seterusnya, saya ngajarin mereka, dan akhirnya mereka cukup meng-hire satu orang untuk ngerjain semuanya. Kayak begitu. Nah, ini semua nanti pelan-pelan akan merujuk kepada satu soft skill yang paling berpengaruh, teman-teman, dan bisa dibantu dengan AI juga. Paling berpengaruh di dunia kerja, sama yang paling ngebantu, paling bisa dibantu sama AI. Nah, data kedua yang saya temuin adalah ternyata sistem pendidikan kita itu luar biasa ya. Jadi kita itu sebenarnya menghasilkan 1,7 orang lulusan D4 atau S1 setiap tahun. 1,7. 1,7. 1,7 juta orang baru yang muncul setiap tahun dengan gelar S1. Itu menumpuk tuh. Jadi kalau teman-teman mungkin nonton di YouTube atau nonton di berita-berita ya, em, data yang menarik yang saya temukan itu adalah pertumbuhan jumlah lowongan kerja di Indonesia itu 300.000 sampai 400.000. Berarti kalau kita menghasilkan, negara ini menghasilkan 1,7 juta S1 atau D4, namun jumlah lowongan kerjanya cuma 300.000 sampai 400.000, maka setiap tahun kita ada minus 1,4 juta orang yang tidak dapat masuk ke dalam pekerjaan formal. Akhirnya 1,4 juta orang ini harus bekerja di pekerjaan informal sebagai driver Gojek atau Shopee Food ya, atau jualan cireng dan seterusnya. Jadi mereka terpaksa mencari alternatif yang lain karena tidak terserap dengan baik ya. Plus perusahaan juga udah mulai mengenal AI, mulai berlomba-lomba untuk mengintegrasikan AI dalam pekerjaan mereka. Kayak gitu. Nah, angka pengangguran juga menarik ya kalau kita buka datanya. Em, Kontributor terbesar ternyata dari manajemen, hukum, ekonomi, pendidikan, bahkan IT. Sesuatu yang seharusnya dulu menjadi golden golden ini ya, golden parachute for us ya. Karena misalnya kalau dulu di zaman dulu ya kita ngambil manajemen, kita mungkin bisa kerja di Deloitte ya kan, atau misalnya bisa kerja di McKinsey, MCK ya, atau misalnya bisa kerja di Ogilvy. Nah, kalau hukum mungkin bisa kerja di HP kayak gitu. Tapi sekarang ya gara-gara AI lah dan plus ekonomi juga mungkin gonjang-ganjing ya secara global, ya akhirnya penganggurannya itu besar. Bahkan kontribusinya itu lebih besar dari yang harusnya paling menjaga kita gitu, manajemen. Nah, jadi kerjaan apa yang paling bertahan untuk saat ini, teman-teman? Yang terkait dengan manusia. Yang terkait dengan manusia, teman-teman. Kalau misalnya HRD, saya tidak ngomongin HRD yang ngurusin administratif ya, seperti misalnya BPJS atau payroll, karena itu udah bisa dibantu. Mau itu pakai SaaS kayak HR Easily atau misalnya pakai Talenta, jurnal, bisa juga pakai lain-lain lah, sistem payroll yang lain. Bahkan payroll dari Bank Mandiri sama Bank BCA juga udah bagus gitu untuk membantu pembayaran gaji. Yang saya maksud kalau misalnya HRD adalah yang berhadapan dengan serikat buruh, ya, yang berhadapan dengan serikat buruh itu satu. Nah, kedua, kalau misalnya pekerjaan lainnya, salesman, pekerjaan yang dibenci lah ya, sama kalau misalnya saya ngomong sedikit kasar, salesman itu adalah pekerjaan yang tidak disukai sama negara ini, rakyat negara ini. Jualan, nggak suka.
Saya juga akhirnya menyadari itu pada saat pelan-pelan melihat bahwa sebenarnya makin ke atas, kalau teman-teman kerja di korporat, makin ke atas tuh sebenarnya makin jualan ya. Makin ke atas tuh sebenarnya makin jualan. Kalau misalnya saya ngambil contoh em, dari, sorry, saya sambil coret-coret ya teman-teman ya. Kalau misalnya saya ngisi webinar atau gini, saya emang suka sambil coret-coret ya. Misalnya dari yang SPV, ya kan, dari bawah, kan di bawahnya itu ada intern dan lain-lain. Ada manajer. Nah, kalau kita ngelihat pekerjaannya aja deh. SPV ini kan dia ngelola yang di bawahnya ya. Mau itu intern, mau itu staff, mau itu senior staff. Dia yang ngelola itu semua. Manager adalah pengelola SPV dari beberapa, misalnya ada 3 SPV gitu. Jadi dia yang kelola SPV-nya ke bawah. Namun manajer itu juga terkadang ada beban untuk naikin revenue. Entah itu misalnya dia manajer marketing atau dia manajer penjualan atau bahkan untuk HRD sendiri ya, manajer di level HRD aja itu harus memikirkan yang namanya employer branding. Kenapa butuh employer branding? Agar citra perusahaan itu dapat menarik talent-talent atau orang-orang yang paling bagus. Karena citranya bagus, mau itu ada di LinkedIn, mau itu ada di Instagram, mereka tuh harus bikin citra yang bagus sehingga orang tuh datang ke kita. Nah, AVP, VP, Sisud, ini levelnya udah ngurusin yang namanya revenue. Mereka berkontribusi langsung kepada P&L. Jadi mereka itu menjadi sales, sales, sales. Kalau bercandanya di startup, kalau C-suite ya atau yang para C-level itu jualannya apa? Jualan saham, jualan mimpi ke investor agar investornya mau masuk ke dalam perusahaannya seperti itu. Kalau VP, apalagi VP of Revenue, jadi mereka harus cari ini, mereka harus menjual produknya. Mereka ngembangin sebuah produk atau jasa, nah itu harus laku untuk di market. Makanya istilah-istilah yang muncul untuk level-level ini adalah PMF atau istilah lainnya product market fit, produk yang sesuai dengan market. Nah, ini namanya ya jualan. Pada saat kita, kalau teman-teman pernah jadi product manager, itu salah satu yang saya lakukan waktu jadi product manager adalah nyari pelanggan, itu udah pasti ya nyari pelanggan atau ngebuka komplain. Jadi komplain-komplain pelanggan yang sudah ada dibuka, dipelajarin untuk ngembangin fitur baru yang sesuai ataupun ngembangin memperbaiki yang sudah ada gitu, memperbaiki yang salah-salah sehingga customer-nya komplain. Nah, EVP, VP itu jualan semua. Ini udah semakin jadi sales ke atas. Kalau ke bawah itu non sales masih bisa, tapi kalau udah ke atas nih itu udah menjadi yang namanya sales. Sedangkan sales adalah pekerjaan yang tidak disukain sama rakyat kita, kayak gitu. Di situ saya ngeh. Makanya saya pivot besar-besaran di dalam karir saya. Saya berubah menjadi konten kreator. Saya buka usaha juga untuk jualan. Saya mempelajari yang namanya kreatif untuk bikin meta ads, ya, untuk bikin iklan, mau itu di TikTok, mau itu di Shopee, ya. Makanya kalau kita ngomongin sales, menghadapi manusia itu adalah soft skill yang paling utama sekarang. Karena semua yang hard skill, I'm not saying 100%, tapi I'm saying cukup besar porsinya itu bisa digunakan, bisa digantikan dengan AI. Kayak gitu ya. Em, nih. Nah, hard skill sama soft skill, saya mau nunjukin apa yang ngebedain di zaman AI sekarang. Nah, kerjaan yang bertahan pertama ya, argumen saya itu adalah kerjaan yang bertahan diterjang AI itu adalah tenaga penjual atau HRD. Jadi yang soft skill banget, yang benar-benar soft skill, yang ngebuat orang nyaman sama kita. Kalau teman-teman pernah membaca di LinkedIn itu ada beberapa VP level ya yang masuk ke Indonesia dari China, dari Amerika, mereka masuk ke Indonesia
Terus mereka melakukan yang namanya cold email. Mereka mengirimkan email kepada calon-calon klien dan emailnya itu dicuekin. Kenapa begitu? Karena di Indonesia untuk dapat sales, untuk dapat deal, untuk dapat koneksi, you have to go out. Kamu harus ketemu orang. Kamu harus bertemu dengan orang yang kamu targetin. Misalnya kamu lagi berjualan, kamu seorang relationship manager di sebuah bank. Kamu lagi menarik sebuah nasabah untuk menaruh uangnya di bank tersebut. Kalau kita cuma bilang, oh benefit di bank gue adalah A, B, C, D, E, dia nggak bakal tertarik. Kalau tertarik pun bakal ada perbandingan ya dengan bank-bank yang lain. Oleh karena itu cara pendekatannya gimana? Waktu saya jadi eh, salah satu peserta didik di dunia bank, saya pernah kerja di perbankan, itu diajarin cara menarik hatinya. Contoh, si nasabah yang kaya itu tanya dulu, kita cari tahu dulu hobinya apa. Nah, berarti kalau mau tahu hobi ya buka Instagram orangnya dulu. Kita lihat Instagramnya, kita lihat mungkin Twitternya dia atau threadsnya dia, kita buka. Kita lihat hobinya apa. Hobinya mancing. Kita pelajarin mancing. Kita cari tahu tempat-tempat mancing yang ada di Jakarta. Misalnya kalau dia suka di Jakarta, kita lihat dulu dia di Jakarta mana, dia pergi mancing kemana. Habis itu waktu datang, udah ngobrolnya enak. Ya, udah ngobrolnya enak. Itu satu. Dua, misalnya kita cari tahu juga anaknya sekolah di mana. Siapa tahu mungkin anak kita mau bentar-bentar lagi mau naik ke sekolahnya dia gitu, atau kita lagi nyari sekolah baru, kita bisa basa-basi di situ. Ya, kalau bahasa orang tua saya ya basa-basi gitu. Kita harus ngerti cara basa-basi supaya ngedapatin hatinya dan mau ngebeli apa yang kita jual. Begitu juga kalau misalnya kita menghadapi serikat buruh. Begitu juga kalau misalnya teman-teman di dunia kepatuhan ya, bahasa kerennya compliance. Kepatuhan itu misalnya di dunia keuangan itu berhadapan dengan OJK. Jadi kita harus ngobrol sama mereka, mencari tahu dan negosiasi untuk mendapatkan yang namanya grace period ya atau periode pengampunan gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini kemampuan-kemampuan basa-basi inilah yang membuat seseorang itu bertahan pada saat diterjang dengan AI, dengan teknologi dan ekonomi. Soft skill. Kalau hard skill, teman-teman, hampir semua orang itu bisa membuat sesuatu dengan AI. Kalau dulu misalnya kita mau belajar yang namanya coding untuk spesifiknya memadukan website kita dengan payment gateway. Berarti kita perlu baca yang namanya API documentation kan. Nah, kita harus belajar dulu API documentation-nya. Entah kita pakai misalnya Mitrans, atau kita pakai Zendit, atau kita pakai Doku, atau Duitku. Ya, kita harus pelajarin dulu documentation-nya untuk kita integrasikan. Nah, itu proses belajar itu seperti ini, terus ini, terus ini, kayak gitu ya. Jadi kita membutuhkan waktu seperti itu untuk diintegrasikan dengan payment gateway. Atau misal kita mau ngerapiin sebuah data, atau misal kita mau bikin sebuah konten, kita harus riset dulu, kita baca dulu di HP kita ngelihat komen-komen orang, kita ngelihat tren yang sekarang, kita coba ngumpulin lagu-lagu yang cocok ya buat 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 kita gunakan sebagai konten. Kalau sekarang hampir itu semua dengan bilang, ya gue prom dulu bentar, nanti jadi. Ya website itu bisa dibikin dengan prompt walaupun secara back end dan segala macam ya kemungkinan besar error, tapi secara muncul gitu ya dia udah bisa gitu dengan menggunakan AI. Nah, ini adalah yang menarik ya kalau misalnya kita ngelihat akhirnya apa, hard skill itu bisa benar-benar didorong dengan menggunakan AI. Makanya salah satu tren HRD yang saya perhatikan dan ngobrol dengan diskusi dengan teman-teman HRD, mulai ranahnya itu adalah hire based on attitude rather than attitude. Nge-hire orang berdasarkan sikap ketimbang kompetensi. Kenapa? Karena kompetensi itu bisa dipelajarin. Tapi kalau dia nyaman untuk diajak kerja bareng, untuk diajak ngobrol bareng, nah itu yang susah untuk dicari, yang seperti itu. Susah untuk dicari. Ya, aptitude itu yang bisa dipelajarin sama orang.
Kalau attitude enggak. Dia memang sudah dari sononya seperti itu. Oke. Nah, soft skill apa yang paling reliable? Soft skill apa yang paling dicari sekarang ya? Tadi sales dan segala macam. Dan yang kedua adalah reliable gitu ya. Lo paham, lo ngasih kabar, lo dapat beradaptasi dan lo bisa deliver kayak gitu. Ini yang terasa banget. Em, saya coba untuk ngedemoin ya, caranya gimana untuk belajar di zaman sekarang itu. Hmm. Teman-teman kalau mau bertanya juga nggak apa-apa ya, sambil saya loading nih buka ChatGPT-nya sama Gemini-nya. Bentar, saya harus buka chat saya dulu ya. Mana ya? Bukan tabel temperatur. Tabel temperatur, jurnal, bukan, bukan. Apa di ChatGPT Work ya? Ntar ya teman-teman, saya harus buka dulu. Yang pengen saya ceritain sekarang itu adalah teman-teman, setiap kita ngechat di ChatGPT, atau itu di Cloud, atau itu di Gemini, itu kan dia mempelajari kita ya. Dia belajar tentang kita. Nah, dia mempelajari itu pelan-pelan akan ngebentuk pemahaman terhadap karakter kita sebagai manusia, kayak gitu. Karena ketahuan dari cara chatnya kita. Misal kita ngechat pekerjaan, kita ngechat konten, kita ngechat. Mungkin kalau teman-teman lagi ada kegelisahan, nah itu bisa kita minta ChatGPT untuk mengeluarkan karakter kita ya teman-teman. Ya, wah ini udah nggak ada di untuk ketelan gitu ya. Oh ini dia. Ini sebagai contoh ya teman-teman ya, yang saya tunjukin. Jadi pada saat kita misalnya menggunakan ChatGPT atau Gemini dan seterusnya, itu teman-teman sebenarnya data kita tuh disimpan sama ChatGPT. Mau itu kita pakai local, local itu maksudnya ada di desktop, di PC and everything, atau misal kita pakai yang cloud base, misal ChatGPT website. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah latar belakang saya yang dibikin sama ChatGPT nih. Nama Muhammad Awi Karuniado, panggilan Ahwi atau Edo, gelarnya adalah SPSI, pasar utamanya adalah Indonesia sampai ke bawah. Nah, ini adalah usaha saya, ini adalah produk-produk saya gitu ya, beserta harga-harganya yang saya jualan. Terus ke bawah, ini adalah akun-akun yang saya pegang gitu ya, eh, beberapa yang saya pegang. Turun ke bawah lagi. Nah, teman-teman bayangin, ini adalah data Ahwi yang dipegang sama ChatGPT. Oke. Jadi kalau teman-teman misalnya, mungkin teman-teman yang ada ChatGPT sekarang atau cloud, bisa deh minta mereka untuk ngeluarin data lu. Caranya gini, saya kasih promnya di kolom chat ya. Teman-teman coba taruh itu ke dalam ChatGPT-nya, ya, ke dalam ChatGPT-nya terus ditunggu aja hasilnya. Nanti dia bisa ngeluarin seluruh analisis kita.
Udah pada coba teman-teman? Kita langsung peragain aja ya, praktik aja ya. Gimana teman-teman? Udah mulai keluar hasilnya? Apakah sudah Masih keluar? loading, Kak. Masih loading ya? Ehm, Tapi saya ngebuka ST dulu ya. Kalau misalnya itu sebenarnya prompt itu digunakan untuk merangkum siapa kita ke dalam AI-nya. Itu Kak Malik di kolom chat tuh ada promptnya. Langsung masukin ke ChatGPT aja. Atau AI yang sering kamu pakai. Aduh, tumpah dikit. Udah. Ya, terima kasih Kak Alma. Jadi AI, jadi kalau saya mau iniin ya, ceritain lagi, semua yang kita chat sama AI, mau itu ChatGPT atau Cloud, whatever, itu semua datanya disimpan sama mereka untuk ngebangun karakter kita kan. Mungkin kalau bahasa saya ubah untuk ininya, ChatGPT, Claudia dan seterusnya itu kan AI. Anggap saja mereka itu asisten kita. Nah, kita adalah majikannya. Kenapa mereka mulai menghafal kita, mempelajarin kita, itu supaya jawaban-jawaban dia itu memuaskan ekspektasi kita sebagai majikan. Ya, maka dari itu, teman-teman bisa lihat di sini, ini semua chat saya ke bawah ini itu dirangkum menjadi hal seperti ini, kayak gitu. Udah pada selesai teman-teman? Sambil nunggu kita bisa ngobrol ya. Oh, mau bersuara. Oke, kalau udah selesai, eh, oke kalau Laksmita boleh bersuara, tanyakan silakan. Halo, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Suaraku Hmm, terdengar kan ya? ya jelas. Oke. Mau tanya terkait kita kan udah banyak banget nih ya pengguna AI. Nah, untuk mempercayai data yang kita generate itu, kalau karena aku posisi di bidang akademik kan kita lebih sering mempertanyakan ini kepercayaannya dari mana nih, harus dari sumber mana dan segala macam. Gimana dengan walaupun bukan dari segi akademik saja, baik perbankan dan lain halnya, gimana sebagai pribadi sendiri untuk lebih mempercayai data yang kita gunakan dari AI itu benar-benar logis, apalagi bisa dipercaya melalui oh dari apa nih, sehingga itu bisa digunakan gitu.
Nah, untuk menjawab pertanyaan itu adalah bebannya ada di prompt, Kak. Contoh ya, contoh. Ini saya live prompting ya, sambil nunggu teman-teman narik data personalnya dari ChatGPT atau di mana-mana. Nih ya, misalnya em, saya membutuhkan data ekonomi makro dari Amerika Serikat, Eropa, Indonesia, dan Singapura. Ini data yang saya butuhkan ya. Pertama, ini saya yang data yang saya butuhkan. Kedua, tambahin. em, Berikan data tersebut hanya dari sumber Bloomberg. Kedua adalah kita memberikan sumber datanya, ya. Hanya, ingat kata kuncinya adalah hanya. Berarti dia nggak ngalor ngidul tuh mencari data-data yang aneh. Itu yang kedua. Oke. Nah, yang ketiga ditambahin lagi. Nah, ini susun dalam bentuk tabel beserta link artikel jurnal bisa agar bisa dicek sendiri atau bahkan di-download. Nah, kita klik enter. Jadi kalau kakaknya lihat, saya memberikan sebuah target. Dia kerja di atas ya, target. Terus saya memberikan yang namanya batasan. Habis itu saya meminta dia untuk menghasilkan yang namanya limitasi. Ya. Batasannya apa? Adalah sumber jurnalnya atau publikasinya. Limitasinya adalah saya minta dia untuk mengeluarkan link sehingga bisa saya cek. Dia nggak boleh ngadi-ngadi dari situ. Nah, bisa lihat sendiri nih. Nih, tuh. Tuh. Nah, kita tinggal cek aja datanya benar apa enggak. Ada apa enggak. Pertama, cek dulu ada apa enggak. Oke, kalau ada, kita baca artikelnya sebentar atau jurnalnya sebentar. Benar apa enggak? Oke, benar. Udah, berarti valid. Udah gitu aja. Dia juga bisa nge-ranking em, kebenarannya seperti apa. Jadi sebenarnya untuk mencari data yang valid atau data yang bisa dipercaya dari AI, mau itu AI-nya DeepSeek lah, Qwen, Claude, itu sebenarnya bebannya emang di manusianya. Bisa nge-prompt atau enggak. Kalau nge-prompt spesifik apa enggak. Nah, kalau spesifik dia bisa melimitasi hal-hal seperti ini. Bahkan ya, kalau misalnya kita masih ragu nih, kita udah ngecek segalanya, tapi kita ragu. Kita bilang aja sama dia. Kak, mau tanya lagi dong. Hmm, boleh. Tadi kan ini sudah kita prompt gitu ya, terus kan kita tanya, aku masih ragu nih, kita pertanyakanlah keabsahan dan realitas dan segala macamnya. Nah, dari yang kita promptkan dari ChatGPT, Gemini, terus DeepSeek dan lain sebagainya itu dengan prompt yang sama atau berbeda untuk bisa. Tadi kan kakak bilang ChatGPT digabung sama Cloud nih, baru ntar di DeepSeek nih kalau bisa ke untuk sosial media. Nah, yang kita prompt-kan itu dari tiga AI ini samakah atau ada pembagiannya gitu per Oke, kategorinya segala macamnya? berarti kita pindah ya. Kalau dari sini udah kejawab ya, kayak yang validitas data. Iya, Kak. Oke. Nah, untuk yang tadi, yang sosmed tadi, saya harus
Mana yang dengan indah sini deh, layar putih. Hmm. Kalau tadi untuk yang spesifik sosmed itu em, elemennya banyak sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya contoh ini kan ChatGPT atau Claude. Ya, bawahnya itu adalah DeepSeek ya. Nah, kalau mau lebih spesifik lagi ya, tadi itu saya cuma kasih high levelnya aja, tapi kalau detailnya itu di bawahnya harus ada yang namanya buffer atau Redis. Nah, terus ada juga yang namanya Supabase. Nah, sebenarnya strukturnya itu seperti ini. Jadi, em, misalnya kita ngomongin sosmed. Tadi ChatGPT sama Cloud, itu promnya sebenarnya udah di level em, agentik ya, beda dengan kita ngeprom di ChatGPT biasa atau ChatGPT Work. Jadi itu sebenarnya agentik. Maksudnya apa? Kita memberikan dia pertama keleluasaan dan wewenang untuk bergerak sesuka jidat. Bukan sesuka hati lagi, tapi sesuka jidat. Whatever you think is right, you do it. Nah, itulah kenapa dibikin limitasinya. Misalnya kalau untuk konten di sosmed, tidak boleh membuat atau menyebutkan organisasi, institusi, nama. Itu satu. Harus menggunakan data jurnal maksimal 10 tahun atau 15 tahun. Tiga, untuk topik yang dibahas berikutnya harus berdasarkan data komen. Jadi dari komen keresahan orang, kita bikin lagi kontennya, di back sama jurnal. Nah, itu semua dibikin sama ChatGPT atau Cloud, dan itu kita ngeprompt satu kali di situ, itu berbeda. ChatGPT itu misalnya dia khusus untuk ngebahas komennya aja. Ini untuk komennya aja, ini untuk kontennya, kayak gitu. Jadi ChatGPT yang ngebaca komen-komen yang ada di sosmed, nanti ChatGPT yang kasih ke cloud. Ya, jadi misal ChatGPT ngebaca dulu dan dia menyaring, tidak boleh menyebutkan nama akun, tidak boleh merujuk kepada siapapun, tidak boleh praduga bersalah dan seterusnya. Yang perlu dibaca dan dijelaskan kepada Claude hanya keresahan dan sumber keresahan dari para komentar, baru dimasukkan ke cloud. Cloud menjabarkan itu dalam bentuk jurnal. Misalnya, oke, ada orang yang kecewa sama pemerintah. Kenapa dia kecewa sama pemerintah? Cari jurnalnya, ketemu nih jurnal-jurnalnya. Dua, tiga, jurnalnya dimasukin ke dalam DeepSeek. Nah, DeepSeek itu yang berubah menjadi sebuah konten. Nah, kontennya itu DeepSeek akan kita taruh hooknya. Jadi prompt di ChatGPT, di Cloud, di DeepSeek itu berbeda-beda. Nah, DeepSeek itu bilang, oke, Claudia udah kasih em, tadi ya penjelasan dari sebuah komen yang sudah dibersihkan sama ChatGPT, udah dicari juga jurnalnya, dimasukkan ke dalam DeepSeek. DeepSeek-nya itu yang em, naruh hook misalnya. Misalnya hooknya, kenapa orang Indonesia kecewa sama Pak Prabowo? Titik. Ya. Itu hooknya. Nanti DeepSeek yang cari itu apa namanya hooknya. Baru dibikin strukturnya, baru dibikin sumbernya. Nah, dari situ, dari data yang dibikin sama DeepSeek dimasukin dulu ke Supabase dan dimasukin ke buffer. Kenapa? Apa itu Supabase? Supabase itu adalah tempat data, tempat kita menaruh data. Jadi semua posting saya, ya semua posting konten itu dimasukin ke Supabase. Baru dicek lagi sama buffer. Tapi intinya data kontennya itu masuk ke buffer sama replis yang sebarin ke sosmed-sosmed. Nah, kenapa ada garis penghubung Supabase sama buffer atau replis? Agar si ChatGPT-nya atau Claude-nya, dua-duanya bisa ya. Kadang saya kasih ChatGPT, kadang kasih Claude. Agar ChatGPT sama Claude-nya itu membaca hasil konten yang ada di TikTok atau di Twitter atau di Threads dan seterusnya.
Maksud saya hasil apa? Oke, pembahasan mengenai kekecewaan terhadap Bapak Prabowo menghasilkan 1 juta views. Berarti itu boleh disimpan di Supabase karena topiknya udah terbukti viral. Kayak itu. Sedangkan pada saat kita ngebahas misalnya waktu Pak Habibie naik dia kena demo, itu nggak laku, itu nggak viral, maka itu harus dibuang dari database. Jadi konten yang viral disimpan, konten yang nggak viral dibuang. Nah itu semua dapat dilakukan dikarenakan saya memberikan ChatGPT dan Cloud kewenangan sesuka jidat untuk mengoperasikan hal-hal ini. Jadi saya nggak perlu buka sosmed sama sekali. Kayak gitu. Makanya setiap titik dari pembuatan kontennya, mau itu dari analisis komen, sentimen, pengembangan topik, pencarian jurnal, pembuatan konten threads, konten teks ya, terus diubah lagi untuk di LinkedIn, jadi karusel, upload ke semua sosmed, itu semua berbeda-beda. Titik promptingnya tuh berbeda-beda. Dan karena sudah diberikan izin, maka dia bisa berjalan sendiri. Kayak gitu. Nah, setiap titik yang berbeda-beda itu, karena kita yang ngedesain, jadi memang harus kreativitas masing-masing ya, atau sering ngulik. Tapi intinya kreativitas dari pikiran kita nih, kita bikin alurnya seperti ini. Nah, kita harus masukin alur ini lagi ke dalam ChatGPT atau Cloud supaya dia bisa ngelihat mana potensi bermasalahnya, mana potensi bugnya, mana potensi errornya, kayak gitu. Jadi semua titiknya ini beda-beda prompting. Ini ke sini beda prompt, beda prompt, beda prompt, beda prompt, ini beda prompt lagi, ini beda prompt lagi. Sehingga pada saat saya ngebuka misalnya ChatGPT atau Cloud, saya tinggal tanya aja gimana statusnya ini berjalan lancar, ini ada error, ini bermasalah di sini, ya. Nah, keluar statusnya, dikeluarin statusnya, saya bisa minta ChatGPT untuk bilang fix it, tolong perbaiki. Nanti dia yang perbaiki, 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 perbaiki. Itulah kenapa kalau teman-teman lihat sosmed-sosmed yang saya pegang itu ada nomor WhatsApp saya pribadi. Karena jujur, saya nggak ngebuka lagi sosmed-sosmed itu. Saya cuma ngebuka sosmed pribadi. Dan itu cuma untuk nonton memes. Saya nggak mau buka yang lain. Kayak gitu, Kak. Jadi kita memberikan kewenangan untuk ngelakuin ini. Berarti untuk nge-branding suatu itu juga bisa ditentukan dari ChatGPT atau cloud-nya ya, membranding suatu Oh, sosial jelas, media kita. jelas, jelas, jelas sekali. Jelas sekali, Mbak. Bisa. Contoh ya, misalnya kakak punya brand. Karena ada yang komen, kita bisa ngelihat sentimennya. Does people like our product? Orang suka nggak produk kita? Orang benci nggak sama produk kita? Kenapa mereka suka? Kenapa mereka benci? Itu menjadi yang namanya sentimen. Nah, sentimen itu dibaca tuh sama ChatGPT-nya. Oh, kalau misalnya ada yang komplain mengenai time, waktu, bisa dibikin konten yang ngebahas waktu. Kayak gitu. Jadi udah jalan aja. Iya, betul, betul. Saya buka aja branding saya di LinkedIn ya. Tapi pada dasarnya misalnya kayak gini, itu tuh kayak project-project kecil-kecilan gitu loh yang nggak begitu besar skalanya. Apakah itu juga bisa ditentukan untuk membuat branding kita sendiri kah? Dan kita masukkan karena kita nggak tahu nih gimana. Terus kita masukin ke ChatGPT biar dia bisa dikembangkan dengan kalimat atau kata yang Bi- bisa menciptakan Bisa mau, produk. mau kecil mau gede juga bisa. Bahkan akun yang baru lahir juga bisa, Mbak. Oke. Berarti itu kembali ke prompt yang mau kita gunakan gimana untuk dari nolnya gitu ya. Kenapa, maaf? Berarti itu bisa kita walaupun dari akun yang nol pun juga bisa kita ciptakan branding yang baru juga ya melalui AI Bisa, juga. bisa, bisa. Akun saya kan akun-akun baru, Mbak. Nah, bisa kok. Oke, oke. Siap. Itu dimulai dari apa dulu sih Kak kuncinya? Oh, kalau kita ngeliat dari sini ya, eh, dimulai dari kertas. Coba saya ambil kertas saya dulu bentar ya.
untuk cara identifikasi kita apa ya, membuat satu hal yang baru dan memang oh ini loh yang memang mau kita coba hal barunya gitu. Ini saya blur background bentar. Jadi itu memang kita harus tuangin dulu ke dalam kertas nih. Kayak saya ini kertas, aduh nggak kelihatan lagi ya. Mana nih? Coret-coret tuh. Logika berpikir kita coret-coret. Tuh. Maka mau nggak mau nih, misalnya ya, kita balik lagi. Ntar saya harus nyalain dulu backgroundnya. Ya misalnya kita mau main di mana di sosmed apa misalnya threads gitu kan. Nah berarti kan kalau gitu kita harus bikin yang namanya logika berpikirnya dulu digambar ya. Contohnya, oke saya mau ChatGPT yang menguasai em, thread saya, dia yang harus menguasai. Berarti ChatGPT dimasukkan ke dalam threads. Nah, tapi memasukkan AI ke dalam sosmed itu nggak bisa. Kita butuh namanya pihak ketiga. Karena kenapa? Ada hambatan dari sosmednya. Dia tidak boleh AI langsung masuk ke dalam sosmednya. Kalau nggak suka, berdebatlah sama pemilik Facebook gitu. Dia yang melarang. Maka kita butuh pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya butuh siapa? Makanya butuh yang namanya buffer atau replis. Dia pihak resmi dari si para sosmed-sosmed ini. Nah, dari buffer sama replis, berarti kita masukin ChatGPT-nya ke buffer atau replis. Nah, itu dulu. Jadi secara infrastruktur kita bikin itu ya dulu ya. Nah, berikutnya nih, branding. Branding itu maunya yang seperti apa? Kita harus cari tahu dulu maunya yang seperti apa. Misalnya kita punya brand makanan, kita pengen contoh laganya di sosmed seperti Payakumbuh atau misalnya pagi sore dan seterusnya. Jadi kita minta ChatGPT-nya membaca konten-konten Payakumbuh atau misalnya konten-konten eh, nah, pagi sore. Dia ngebaca dulu konten-kontennya. Kita minta dia untuk baca dulu gitu. Baca, setelah dia baca muncullah yang namanya framework. Nah, dari framework itu kita masukin topik-topiknya biar semua topik berubah menjadi post dengan framework tersebut. Baru dimasukkan ke dalam buffer atau replis supaya buffer sama replis nge-push ke threads. Jadi salah satu hal yang unik, semakin canggih teknologi AI, maka kita harus semakin sering pegang kertas untuk mencoret-coret nih logika berpikirnya. Ini beneran nih saya coret-coret loh. Gak kelihatan. Ya udah. Kayak gitu Kak. Makanya mau konten baru lah, mau konten nol follower lah, apalah, itu tetap bisa ngedapetin jutaan views, juga bisa. Kalau saya jahat nih, saya jadi buzzer nih sekarang untuk pemerintah. Jujur aja. Tapi nggak saya lakukan. Nggak tahu ntar. Posisi saya bisa berubah juga. Tapi kalau misalnya sekarang, nggak. Saya nggak ngelakuin itu. Berarti Bisa, semuanya tuh perlu kita buat peta konsepnya dulu gitu ya, betul, di betul, betul. coretannya kita. Oke. Makanya semenjak ada AI itu, suka nggak suka kita harus ngabisin 1 jam 2 jam buat ngulik. Ngulik sama AI-nya. How far can you go? What can you do with this? What can we create with our asset dan lain-lain. Itulah kenapa tadi saya minta teman-teman buat narik data pribadi dari ChatGPT. Itu supaya langkah keduanya adalah menanyakan kepada ChatGPT apa yang bisa saya kembangin dari diri saya sendiri. Kayak gitu. Nah, dari situ ntar direvisi aja. Makanya pembelajaran ngulik dengan ChatGPT itu ya dari dari sebuah teknik, habis itu dimasukin ke ChatGPT, nanti ada error atau berhasil, itu dibenerin lagi tekniknya. Jadi harus makin sering ngulik, makin sering ngulik. Apalagi tiap minggu ada AI baru. Kayak gitu. Kemarin tuh waktu saya Jumatan minggu lalu tuh ada lagi khotib lagi ngomong, muncul di HP notif Gemini 3,7 rilis gitu. Wah, saya langsung hidupin recorder buat ngerekam khotibnya, ya. Jumatannya saya rekam, habis itu saya baca artikelnya Gemini gitu. Kenapa begitu? Karena rekaman apa namanya? Yang tiap saya Jumatan, saya cuma masukin ke notebook LM aja. Khotib-khotib itu ngomong apa rekamannya. Nih. Kumpulan, kelihatan nggak ya? Kumpulan ceramah Jumat Masjid.
Nah ini tiap minggu saya kalau Jumatan saya rekam. Nah habis itu saya minta dia jadiin ini gambar-gambar biar saya tahu rangkumannya apa kalau saya miss kayak gini-gini. Bahkan bisa jadi video loh bahasa Indonesia gitu ya. Jadi PPT. Enggak saya publikasi kalau ini saya cuma baca sendiri aja buat saya sendiri. Oke kali ini ya boleh bersuara silakan. Ya, ya oke. Sebelumnya makasih ya Kak Awi atas ininya, apa namanya materinya. Jujur aku dari tadi nggak terlalu pengen banyak nanya, sebenarnya relate banget sama yang aku kerjain sekarang gitu ya. Paling mungkin lebih ke sedikit tambahan aja sih dari aku. Maksudnya tambahan tuh lebih ke, aku kan kebetulan ngalamin juga di dunia kerjaku sekarang ya, di bidang yang aku kerjain sekarang. Tadi dari Kak Awi sendiri kan sempat bilang kalau Kak Awi itu dulunya sebelum sekarang jadi konten kreator itu sempat di project manager ya. Nah kebetulan aku di kantor juga sempat ngerasain jadi project manager walaupun mungkin secara title ya nggak Hmm, quote and quote resmi as a ya. project manager gitu ya. Tapi ya kurang lebih aku sempat di bidang itu juga. Nah salah satu kendala yang aku sering temuin ketika aku apa namanya waktu pas as project manager itu sebenarnya lebih ke gimana cara kita nih ya walaupun aku juga sama ya kayak Kak Ahli aku juga bukan anak IT gitu ya aku ya non IT yang tercemplung di IT dan mau gak mau harus belajar IT gitu karena tapi mungkin yang membedakan aku dengan orang-orang ya maksudnya seperti case aku sekarang itu lebih ke klien-klienku gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya salah satu, nggak salah satu deh, salah dua kendala yang sering aku temukan itu adalah gimana cara aku tuh bisa ngedeliver nih produk yang dipunyain sama kantor aku untuk aku bisa nge-educate ke klien gitu ya. Karena kan ya beda sama Kak Awi yang sekarang mungkin udah jadi content creator di mana ya dari Kak Awi juga pasti punya konten yang bisa tanda kutip di-educate ke ya apa namanya ke pembacanya gitu ya atau mungkin ke customer atau yang lainnya. Kalau aku kan belum punya produk sendiri nih, jadi kan aku masih pakai ya ibaratnya aku masih tanda kutip ngejual produk dari kantorku gitu ya ke kliennya seperti itu. Nah, salah satu yang perlu aku educate ke klienku sekarang itu kan salah satunya itu kayak ngasih tahu prompting nih. Tadi kan juga dari Kahwi sempat ngasih tahu ke kita juga cara nge-promptnya segala macam. Nah, sebenarnya kalau untuk aku pribadi, aku udah cukup ngerti gimana cara bikin prompt gitu. Maksudnya kayak cara nge-personalize supaya, oh tujuan kita sama yang udah kita brainstorming, yang udah kita bikin di catatan itu supaya, oh nanti dari kalau dia atau dari chat GPT-nya dia bisa paham nih maksud kita apa. Nah, tapi masalahnya kadang kalau mau educate ke klien itu agak susah kan sih, emang dari setiap ya jangankan klien lah, maksudnya kan tiap manusia punya pemahamannya masing-masing, sedangkan di SOP timku sekarang gitu emang sebenarnya belum ada apa ya, belum ada cara yang bisa kita generas kayak oh, well, kalau kalian tuh harus ngasih tahu prompting tuh ya A, B, C, D, F gitu nggak ada sih karena aku masih menggunakan pendekatan tanda kutip ya humanis aja gitu. Maksud aku menyesuaikan sesuai dengan karakter kliennya sendiri. Tapi sometimes yang bikin aku capek dengan pendekatan itu karena klien-klienku makin banyak dan kadang kalau aku terlalu personalis pun capek gitu dan menurut aku ini mungkin bisa salah juga dari pemandangan aku tapi kalau dari pandangan aku sekarang kayaknya capek banget kalau aku harus ibaratnya kayak nge-personalize si karakter klien aku ini satu-satu kayak gitu. Nah, pertanyaannya kalau dari Kak Awi sendiri menurut Kakak ada cara yang bisa aku lakukan, yang bisa aku lempar ke ChatGPT atau ke Claude tentang gimana sih cara aku bisa nge-educate eh, produkku ke klien supaya mereka itu bisa menggunakan produk dari kantorku ini tuh dengan baik tanpa aku ibaratnya kayak harus bolak-balik ngejelasin since mereka bukan orang IT-nya atau bukan orang yang ikut bikin aplikasinya dan sebagainya gitu sih Kak. Thank you. Oke Kang Denny. Nah tadi kan clue yang saya dapat dari ucapannya adalah jadi bikin produknya itu custom, sorry, bikin penjelasannya itu custom kan berdasarkan latar custom ke setiap klien. Nah, asumsikan sekarang udah ada 10 klien ya. Berarti kan sebenarnya ada 10 cara
ya kan, 10 metode, mungkin bahkan 10 dokumen berbeda berdasarkan 10 klien. Nah, masukin semuanya ke dalam ChatGPT atau cloud. Kita bikin yang namanya best practice. Kita bikin hasilnya itu dalam .md gitu ya. Jadi misalnya kalau di ChatGPT atau di mana namanya di cloud itu ada namanya skill.md ya, dalam skill. Skill itu artinya adalah dia punya kemampuan. Ya, kita memberikan dia sebuah kemampuan. Jadi kita dengan menaruh data 10 klien tadi ke dalam ChatGPT atau cloud, maka dia buat yang namanya skill. Nah, setelah itu setiap ada klien baru, masukin aja kompro mereka kalau ada kompro klien, terus plus skill tadi yang dipanggil dengan produk kita. Sehingga metode belajarnya akan custom sesuai klien. Kayak gitu. Nah, saya coba untuk kasih lihat apa itu skill, apa itu ini. Nah, ini adalah Claude. Saya pakai Claude ChatGPT sama Gemini ya. Terus di bagian sini kan ada yang namanya eh, customize. Nah, terus ada yang bagian yang namanya skill di sini. Teman-teman bisa lihat ini adalah skill saya gitu ya. Jadi writing, carousel engine, web scraper, content replication. Nah, ini semua adalah skill. Kayak gitu. Berarti kalau misalnya saya lagi ngerjain konten, dia akan langsung otomatis manggil skillnya ini, Hanif Writing, import memory, content research, dan seterusnya. Jadi dia otomatis tuh. Jadi setiap saya taruh topik, dia udah otomatis ngelihat SOP-nya dari yang sudah dibikin sebelumnya. Mungkin kalau ke bahasa manusianya disebut SOP atau best practice, tapi kalau di bahasanya Claudia sama ChatGPT namanya skill. Skill.md. Nah, jadi dari semua yang custom-custom itu, yang udah dibikin dokumen-dokumen custom untuk ngajarin calon customer atau customer sekarang, itu dimasukin ke dalam ChatGPT atau cloud, minta dia mempelajarin frameworknya, perbedaannya, distinctionnya, terus polanya, terus ubah itu menjadi sebuah skill. Nah, kalau skillnya udah ada, nanti dia bakal ngeluarin yang namanya file, itu nama tulisannya adalah .md belakangnya. Mungkin kalau teman-teman familiarnya .pdf gitu ya, atau .pptx. Nah, kalau di ChatGPT atau Cloud, mereka tuh sukanya pakai .md atau .json atau .py, Python. Nah, kita pakai .md ini untuk nyimpen skillnya. Sehingga pada saat ada klien baru yang masuk, itu bakal menghasilkan sesuai dengan skill ini. Dia akan langsung bikin dokumennya sesuai dengan skill ini, bahkan sampai strategi-strateginya. Kayak gitu, Kak. Jadi kalau misalnya mau dicoba ditunjukin ya kita masukin aja datanya sih, asumsikan ini datanya udah masuk ya, udah diupload. Nah, tinggal bilang aja, saya these are all my clients. Each one of them received. Kayak gitu. Jadi kita masukin dokumen-dokumen yang udah terbentuk dari klien-klien itu, ya udah kita tinggal minta dia bikin skillnya, nanti keluar .skill MD, ya selesai. Dia semua dokumen baru yang kita masukin akan ngikutin dengan standar dari klien-klien yang udah kita customize. Jadi yang bakal mengcustomize-nya bukan kita lagi, tapi dari um, Claudia-nya atau ChatGPT-nya. Ah, oke. Berarti nanti kalau misalnya ke depannya mau ada changes atau perubahan gitu, berarti tinggal di-update skillnya aja ya, kan? Betul. Untuk ngupdate dan manggil skillnya itu bisa dengan cara kayak gini. Jadi kita pakai app, panggil skillnya apa. Misalnya kita mau tadi ya document customing.
dokumen custom kantor gitu misalnya. Ini dot Hmm. skill. Nah, kita tinggal tekan add aja, nanti dia yang manggil sendiri. Kalau misalnya kita mau update, bilang update satu ya, satu XX, dua Y, Y, kayak gitu. Oke, oke. Nah, kalau misalnya mulai aplikasi skill tuh kayak gini nih. Ini biar dipikirin aja sama si ChatGPT sama cloud gitu. Dokumen SOP lah, tapi untuk si ChatGPT-nya tuh, do's and don'ts. Iya, kayak gitu. Coba aja dibikin skillnya, Kak. Oke, oke. Berarti sebenarnya kalau bikin skill itu nggak harus yang teknis banget. Terusnya kadang aku nggak berani bikin skill sendiri gitu. Enggak. Skill itu intinya cuma dokumen SOP. Untuk bikin dokumen SOP kan ada dua approach. Mau itu kita pakai atau enggak ya. Kita konvensional aja. Bikin SOP itu kan sebenarnya cuma ada dua cara. Satu, ya, dari 0 ke 100. Jadi kita bikin dengan skenario-skenario yang ada, kita bikin SOP-nya. Dua, dari 100 ke 0. Jadi apa yang udah terjadi di lapangan kita dokumentasi, baru kita bikin SOP-nya. Nah, skill karena sudah ada dokumen-dokumen aslinya, maka dia ngambil cara kedua, 100 ke 0. Oke, kayak gitu. Nah, balik lagi ke teman-teman yang udah ngeluarin ini, udah pada berhasil ya. Ngeluarin tadi ya, promnya ini. Nah, itu promnya ya, yang ada di grup saya taruh. Itu kalau udah dilakukan, makanya udah keluar nih. Ini adalah semua portofolio kita yang dimiliki sama AI-nya. Nah, ini teman-teman, kalau kita copy paste, misalnya kita copy ya, terus kita buka chat baru. Nah, ini bagian belajar untuk ningkatin hidup kita ya. Kita masukin lagi yang tadi, yang udah dibikin sama dia. Teman-teman masih ngikutin ya. Em, nah, kita tanya aja. Misalnya, ini adalah Nah, coba teman-teman setelah itu keluar, nanti kita copy paste, kita masukin lagi prompt ini. Jadi kita tanya dia kemampuan apa yang kurang sehingga kita perlu tingkatin. Kedua, apa saja kelemahan yang tidak bisa saya lihat gitu ya. Nah, ketiga, produk digital apa yang bisa saya jual. Karena dia sudah punya data kita ya berdasarkan chat-chat sebelumnya, maka dia akan semakin spesifik tuh. Nah, coba kita terus kalau teman-teman yang pakai ChatGPT itu ada model-modelnya ya. Ini yang paling rendah itu yang Tera, paling rendah itu Tera, paling tinggi itu adalah Sol, extra high. Ini teman-teman bisa akses kalau pakai ChatGPT yang di desktop, yang di aplikasi. Kalau di website nggak ada. Website cuma ada tiga doang, sampai medium, kayak gitu. Nah, kalau di desktop dia ada sampai level Tera high, Sol Tera high, Sol high gitu. Nah, kita klik aja. Oke, sambil nunggu hasilnya buat saya, teman-teman, gimana? Udah pada ngelakuin?
Udah pada dicoba prom kedua ya teman-teman? Sudah Kak, tapi posisi maaf Kak, aku izin masuk. Oh iya, silakan silakan. Eh, Kalau aku tadi udah coba sih, tapi mungkin karena posisinya nggak make aplikasinya, cuma make dari website, mungkin memang agak terbatas untuk mengidentifikasi dari eh, MD yang sudah dikeluarkan. Sekalian mau nanya dong Kak, terkait dengan Hmm. kalau kita pakai aplikasi itu, baik dari cloud ataupun ChatGPT ataupun Gemini, semuanya Kakak upgrade ke pro semua akhirnya kita pembayaran itu atau better yang ya udah apa yang udah ada aja gitu. Em, Kalau saya karena kerjaan ya Mbak ya, jadi saya memang bayar kayak gitu. Mau Gemini atau Cloud atau ChatGPT saya semuanya pro yang $20. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang baru em, mau coba menggunakan hal seperti ini sebenarnya nggak perlu berbayar kayak gitu. Nggak perlu pakai yang bayar-bayar, pakai yang free-free aja dulu. Nah, untuk free-free itu sebenarnya saya ada alternatif yaitu pakai yang model-model China ya kayak DeepSeek, kayak Qwen. Nah, teman-teman bisa pakai yang kayak gitu. Kecuali kalau misalnya kita udah ngomongin kasusnya ya, teman-teman misalnya udah mulai jualan produk digital atau mulai coba jualan sesuatu gitu atau mulai coba benar-benar serius untuk masukin pekerjaan ke sini, I'm sorry to say ya kamu harus bayar $20. Tapi kalau misalnya masih di level, oh gue masih mau coba ngembangin dapetin 10.000 follower di Instagram atau 10.000 follower di Threads atau 10.000 follower di LinkedIn. Terus gue masih mau coba-coba jualan apa ya, itu lebih baik masih yang gratis. Nah kalau mau bayar-bayar tuh udah levelnya kamu udah mulai dapat 500.000 sebulan atau 1 juta sebulan dari jualan sesuatu. Kayak gitu. Nah, ini adalah em, skill apa yang perlu saya tingkatin, ya kan? Terus ada juga kelemahan saya apa aja, sama produk yang bisa saya jual. Teman-teman udah mulai keluar ya hasilnya berarti ya? Tadi kakaknya juga udah coba kan berarti? Sudah Kak, terima kasih banyak ya Kak. Siap. Nah, kalau udah kelar, ini nih yang bagian enaknya nih. Kalau di kantor untuk HRD namanya training needs analysis, TNA. Jadi misalnya ini ya, skill manusia yang paling perlu lo tingkatin. Ini yang gue milikin ya. Ini masalah-masalah gue. Saya bakal copy, ya kan. Terus saya ganti ini aja deh ke ChatGPT web aja. Bisa di zoom zoom. Nah, ya. Ini ya bilang ini ya. Tuh cuma tiga. Satu, dua, tiga. Ya. Nih saya buka ChatGPT web. Teman-teman bisa lihat ya. Ini tadi saya bilang cuma tiga nih. Satu, dua, tiga. Empat udah nggak bisa. Satu, dua, tiga. Tapi kalau pakai yang aplikasi, lihat di bawahnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Beda ya, beda sekali ya. Makanya kalau misalnya pakai ChatGPT atau Claude memang lebih baik pakai yang di aplikasi ketimbang pakai softwarenya yang di desktop, ketimbang pakai website. Tapi nggak apa, kita pakai website dulu untuk yang di bagian ini. Em, Terus ini adalah skill yang harus saya kembangin. Nah, keluar nih kan jawabannya kan. Nah, ini jawaban tadi yang dikasih sama ChatGPT ya. Kita bikin chat baru, kita taruh ke sini, terus kita bilang aja ke dia, eh, berikan jurnal akademik, artikel, buku, eh, misalnya bahkan webinar atau podcast untuk saya konsumsi agar ningkatin skill berikut.
dalam bentuk tabel beserta link-link untuk diakses. Untuk jurnal maksimal 15 tahun. Nah, kayak gitu ya. Jadi dari latar belakang kita yang dibikin sama ChatGPT berdasarkan seluruh chat kita di ChatGPT, kita masukin untuk kita lihat kelemahan kita apa, kekuatan kita apa yang perlu kita tingkatin, apa yang bahkan bisa dijual dari diri kita. Habis itu dari satu persatu kita masukin lagi ke ChatGPT-nya. Oke, skill gua apa yang kurang. Kita minta dia untuk mencari jurnalnya, bukunya, webinarnya, ya untuk dicek dan kita bisa konsumsi. Nah, dari situ tinggal kita belajar aja masing-masing yang ada di sini. Ini cuma nunggu hasilnya aja. Sambil nunggu hasilnya, teman-teman boleh eh, bertanya-tanya ya. Menungguan AI kita ini. Nah, ini dia udah tahu ya apa aja yang jadi dari kelemahan saya atau skill yang perlu saya pelajarin, dia bisa ngeluarin ininya apa namanya jurnal-jurnal yang perlu saya baca, website yang perlu saya konsumsi, ya buku-buku yang saya perlu baca gitu ya, bahkan podcast atau audio yang perlu saya dengerin. Nah, ini kan enak banget ya. Berarti kalau teman-teman mau ningkatin skill, ya mau self improvement,
optimasi hidup, bla bla bla, itu bisa pakai kayak ginian. Nanti tinggal kita pelajarin aja. Semuanya kita pelajari satu persatu, kayak gitu. Nah, sebenarnya makin makin ngulik tuh makin, waduh, makin perlu banyak yang dipelajarin ya. Bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Dokumen ini, dokumen itu, banyak banget teman-teman. Tu 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 tu. Kak Raski. Kak Edo mulai ada Kita yang mau generate ini. bertanya nih Kak di Mm-mm. kolom chat. Iya. Aku bantu bacakan ya Kak. Oh, nggak Yang apa-apa, nggak usah. oh, Di oke. ini aja. Ini. Nah, ini ya jawabannya ya. Kalau murah tapi susah ya DeepSeek. Kalau mahal ya ChatGPT. Kalau gratis tapi ada limit, ChatGPT atau Gemini, itu aja sebenarnya. Kalau DeepSeek teman-teman udah bisa gitu bikinnya ya. Itu dia bisa bikin 1.000 gambar, biayanya Rp 4.000 aja. 1.000 gambar ya. 1.000 gambar itu sama dengan 100 karusel. Kalau untuk infografis sama artikel sebenarnya eh, jangan ngopi prom mas. Jangan ngopi prom. Kalau ngopi prom mah nanti ada batasannya. Kita ngomongin soalnya ini. Kalau kita ngomongin data, you can copy the prompt. Ya, tapi kalau misalnya untuk kreatif, do not copy the prompt. Kamu harus buka Pinterest. Kamu buka Pinterest, ya kan? Kamu cari nih apa namanya gambar-gambar infografis yang menarik, ya kan? Dari Pinterest ini. Nah, nanti kalau misalnya udah ketemu nih, misalnya kita nggak bisa bikin infografis deh, kita bikin ini aja deh ini. Nah, ini di copy aja, terus dimasukin ke Gemini gitu, atau ChatGPT kita Gemini, terus kita taruh foto yang lain, bilang aja ubah gambar kiri jadi kanan, ya, atau misalnya ubah gambar saya dengan referensi foto Pinterest itu. Kayak gitu. Jadi kita kalau main kreatif, mau itu video, mau itu gambar, you're not playing in, bebannya itu bukan di prompt, tapi bebannya itu di referensi. Nah, referensinya di mana? Ya, you have to open in Pinterest. Harus nonton Pinterest, cari-cari Pinterest nih, mana yang lucu, mana yang bagus. Kayak gitu ya. Kalau nggak ya nggak bisa. Elek nanti, elek-elek, jelek-jelek. Karena AI tidak mengerti yang namanya taste, selera. Selera itu susah untuk diiniin. Jadi kalau misalnya mau bikin selera, lebih baik kamu konsumsi dari Pinterest, terus masukin gambar-gambar yang bagus dari Pinterest untuk dipelajarin sama ChatGPT-nya atau Gemini-nya, baru bikin yang gambar seperti itu. Oke ya? Saya nggak ngerti nih pertanyaannya gimana.
Ya ini Kak Malik. Jadi kalau mau pakai buffer atau replis, ya masukin API-nya biar dia yang operasikan. Jadi tuh kalau misalnya kita ngomongin software ya, ah, obrolan kita jadi berubah ya. Kalau kita ngomongin software, ini kan software satu. Mungkin kalau teman-teman yang Gen Z nggak, yang bukan programming juga nggak ngerti apa itu software. Software itu aplikasi lah, anggaplah aplikasi. Ya, software satu. Ini software dua. Nah ini sama ini adalah dua hal yang berbeda. Tidak bisa namanya digabung-gabungin. Makanya kalau kita kerjasama bareng yang orang nggak ngerti itu capek gitu. Nah untuk ngegabungin software ini itu nggak bisa. Yang bisa tuh dikomunikasikan. Nah cara mengkomunikasikannya itu kalau di dulu ada namanya pakai API. Nih, ya. API itu supaya software satu bisa ngobrol sama software 2 bisa ngobrol sama software satu. Kayak gitu. Nah, ada alternatifnya namanya MCP. Oke. Namun intinya sama, kita harus bikin jembatan yang menghubungkan software satu dengan software 2 agar dia bisa saling ngobrol. Nah, agar dia bisa saling ngobrol dan berubah menjadi agent, ya agent tuh bahasa keren lah, intinya AI-nya bisa jalan sendiri semuanya. Nah, kita harus bikin itu semua terhubung dengan API, ya, dengan API. Jadi misalnya kalau ini adalah replis, ya kan, atau ini adalah buffer, oke, atau ini adalah yang namanya Supabase. Terus ini ada yang namanya ChatGPT. Ya, ada ini yang namanya DeepSeek. Nah, ini semua harus dihubungin dengan menggunakan API. Tuh. Biar ini, 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 ini bisa saling ngobrol. Kalau dia nggak saling ngobrol ya nggak akan bisa gitu. Nggak akan berjalan itu otomasinya. Agentnya nggak bakal jalan. Ya, ada pertanyaan lagi teman-teman. Kalau nggak ada mungkin saya selesaikan aja slide-nya ya. Nah, jadi kita quick aja mungkin 2 menit 3 menit kita kelarin semuanya. Nah, karena tadi kita udah ngelakuin yang namanya kita review diri kita pakai AI, terus kita minta dia untuk kasih tahu skill-skill apa yang kurang atau skill yang kita bisa pelajarin. Terus kita bisa cari jurnal-jurnal untuk meningkatin kemampuan kita, pelan-pelan nutupin kekurangan kita ya. Itu kita semua harus lakukan ya. Menurut saya kalau kita emang mau belajar terus sama ngulik terus ya kita harus ngelakuin hal seperti itu. Nah, saya juga lagi belajar bersama gitu ya, sama teman-teman di AFT, sama teman-teman di lingkungan saya gitu.
Nah, harapannya adalah setelah kita belajar atau bahkan sembari belajar, kita menjadi orang yang reliable, yang dapat dipercaya. Nah, dipercaya karena kita bisa ngasilin sesuatu. Kita jadi salesman, kita bisa menjual, kita bisa negosiasi, soft skill kita, ngobrol kita sama orang itu enak, kerja sama kita itu enak, ya. Saya mencoba menjadi seperti itu juga. Nah, itulah kenapa kalau misalnya kita menjadi reliable, orang yang dapat dipercaya, dapat diandelin, nah kita harus punya pola pikir pertama ownership. Oke, kalau misalnya kita ditugaskan, kayak saya nih ditugaskan untuk ngisi webinar ini ya, saya harus memberikan yang terbaik. Ya, saya coba untuk memberikan yang terbaik gitu. Nah, kedua adalah communication ya. Jadi iya atau enggak sejelas mungkin ya. Bisa, enggak bisa. Bisa tapi ada kemungkinan ini. Nah, kita coba untuk negosiasikan. Jadi sebisa mungkin kita jelas sama orang. Terutama di pekerjaan yang lebih baik jelas ya. Adaptability, kita harus bisa mengosongkan gelas kita. Kayak misalnya AI baru muncul, ya kita harus ngebuang perspektif kita bahwa oh gue jago AI atau gue apa. Enggak, AI baru muncul ya harus kita belajar lagi, kita ulang lagi, belajar lagi. Ya, karena memang setiap teknologi baru keluar ya kita harus belajar lagi gitu kan. Yang keempat, emotional intelligence. Ini yang paling saya kurang ya. Sebagai manusia saya kurang sekali ini. Eh, nah, kita ubah desain dulu. Nah, kenapa kita harus menjadi orang yang reliable, yang ngobrolnya enak, kerjanya enak? Karena orang pintar itu terkadang susah untuk diajak kerja. Dan akhirnya kalau kita ngeliat di korporat, orang yang enak diajak kerja, orang yang ngerti politik, orang yang bisa berdiskusi, itu yang karirnya naik, teman-teman. Orang yang bisa kerja aja, itu karirnya nggak naik. Tapi orang yang enak untuk diajak kerja, nyaman, itu muncullah yang namanya promosi. Kayak gitu. Nah, jadi kita harus bisa menjadi orang yang efektif supaya orang tuh nyaman kerja sama kita. Nah, reliability itu udah empat. Saya ulangin lagi, ada ownership, ada communication, ya, ada adaptability gitu ya, ada emotional intelligence kayak gitu. Jadi kita harus belajar ini semua pelan-pelan gitu ya. Kalau ownership mungkin teman-teman yang udah punya dagangan mulai bertumbuh dari situ ya. Kalau ini bahasa kerennya sekarang adalah intrapreneurship ya. Intinya lo ada pegawai yang mencoba untuk mengown memiliki rasa memiliki dengan apa namanya perusahaan dengan tugas yang diberikan. Communication ini harus lebih jelas. Kalau saya lebih suka tertulis ya, makanya saya kurang suka meeting. Lebih baik semua ditulis aja kayak gitu. Terus adaptability ya, gue bisa berubah. Jadi harus berani mengosongkan gelas sendiri, terus baru di bagiannya tetap efektif bareng sama manusia. Harus ngebangun nyaman gitu, orang nyaman kerja sama kita. Nah, ini contohnya ya, contoh dialognya. Jadi kalau misalnya kita ownership, ya gue pegang ini sampai beres. Ya, kalau communication, kayak kita ngobrol sama orang atau kita punya tim, terus dia ngomongnya, Pak atau Bu, nggak bisa. Kita sebel banget kalau dapat orang kayak gitu. Kita malah lebih suka orang yang, saya nggak bisa ini, atau misalnya proyeknya nggak bisa ini, resikonya adalah ini, langkah penanggulangannya adalah ini. Nah, itu kita lebih nyaman kerja sama orang yang seperti itu. Bisa nggak dari depan, terus kalau nggak bisa, apa penanggulangannya. Ya. Saya tuh beberapa kali ketemu sama, terutama fresh grad ya, kerja bareng sama fresh grad itu ada beberapa yang saya nggak nyaman. Karena mereka nggak bisa, terus mereka diem-diem, overthinking sendiri, nggak ngobrol, nggak ngapa-ngapain, diem aja. Sampai akhirnya kita yang nge-follow up. Gimana update pekerjaan? Oh, nggak bisa, Mas. Selesai. Nah, itu yang bikin saya ke-trigger biasanya kayak gitu. Jadi kalau lu nggak bisa ya tanya aja, bilang aja gitu. Nah, ya mungkin memang kulturnya Indo gitu ya nggak berani bertanya atau nggak berani ngelawan atau nggak berani diskusi ya. Saya juga nggak ngerti gimana. Tapi kalau pengalaman saya kerja sama orang luar ya Australia, Singapura, Filipina, Singapura, Korea bisa nggak bisa tuh dari depan terus kita dilawan gitu ya, dibantah, di-improve dan segala macam itu dari awal dengan jelas. Nah, adaptability ini adalah berani untuk merubah, untuk ikut kondisi ya, kita adaptasi dengan hal-hal yang baru. Minggu ini ChatGPT yang paling bagus, we learn ChatGPT. Minggu depan itu adalah clouding, we learn cloud. Minggu depannya lagi adalah Gemini, we learn Gemini. Seterusnya seperti itu.
Nah, emotional intelligence kalau dialognya adalah bisa beda pendapat tanpa bikin kerjaan rusak. Ya, jadi itu kita agree to disagree dan kita mencoba untuk nyaman. Ya. Ini adalah 4 power skill yang teman-teman harus pelajarin. Nah, ini sebenarnya kalau dimasukin ke dalam ChatGPT atau ke dalam Gemini, dari konteks profil yang teman-teman udah tarik tadi, nah itu bisa dipelajarin. Ya, bisa dipelajarin, nanti bakal dikasih jurnal-jurnalnya, terus teman-teman tinggal konsumsi aja, tinggal belajar aja. Ya, dari situ kita bisa pelan-pelan ngembangin diri kita dan harapannya menjadi orang yang enak untuk diajak bekerja sama. Karena jujur, kalau cuma bisa aja, itu semua orang juga bisa. Gitu. Pelan-pelan juga semua orang bisa. Tapi nyaman diajak bekerja sama, nyaman diajak ngobrol, seru lah, anaknya seru. Nah, itu yang bisa ngebuka jalan. Ya, itu yang bisa ngebuka jalan. Jadi itu yang saya lagi coba untuk improve dari diri saya sendiri. Ini yang bisa saya sharing untuk hari ini. Sekian untuk teman-teman semua. Saya kembalikan lagi ke MC-nya. Terima kasih. Oke, sebentar. Oke, terima kasih banyak eh, Kak Edo untuk insight-nya. Ini benar-benar sangat banyak insight baru yang kita ketahui nih, kayak mulai dari prom-promnya, cara-cara kerjanya itu seperti apa. Nah, karena waktunya sudah habis, teman-teman, dan tadi juga kita di pertengahan sesi juga sambil ada sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi, setelah sesi Kak Edo itu udah tidak ada Q&A lagi ya. Nah, em, nah sebelum aku menyimpulkan dan menutup closingnya, eh, kita foto bareng dulu ya, Kak. Boleh, Oke. boleh. Oke, teman-teman yang mau on cam, yuk aku tunggu 1 menit. Oke, ada lagi yang mau on cam? Oke, Malik, apakah kamu jadi on cam? Oke, ada lagi? Sepertinya sudah. Hitungan ketiga ya, berikan senyum terbaik kalian. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, sebentar. 1, 2, 3. Oke, nah, uh, terima kasih sekali lagi untuk Kak Edo atas insight-nya yang sangat-sangat daging banget nih. Tapi ada nggak nih closing statement dari Kak Edo sendiri untuk teman-teman yang hadir pada hari ini? Kalau ini siapkan 1 jam sehari, nggak usah banyak-banyak, 1 jam sehari untuk ngulik mengenai teknologi terbaru deh, mau itu AI, machine learning, atau bahkan AI model kayak Gemini, ChatGPT, dan seterusnya. Ya, 1 jam setiap hari dengan pola pikir apa yang bisa gue pelajarin, dan setelah itu apa yang bisa gue jual dari diri gue sendiri. Karena dari situ ntar pelan-pelan ketemu tuh jawabannya apa yang bisa kamu jual, entah itu jasa atau produk digital atau apapun. Dikarenakan kalau cuma satu aja pendapatan dari gaji doang, itu bisa bermasalah di kemudian hari. Nggak stabil sekali, teman-teman. Ya, 1 jam aja. Belajar aja tiap hari. Ngulik. Oke, terima kasih banyak Kak Edo untuk pesannya. Mungkin kita bisa terapin ya mulai hari ini untuk belajar 1 jam sehari. Karena tuh AI perlu dilatih ya ternyata. Kalau aku boleh tarik benang merahnya, eh, sekarang itu ternyata pekerjaan yang bersifat hard skill itu perlahan mulai bisa dikerjakan otomatis oleh AI sendiri. Jadi makanya kenapa soft skill itu tetap penting dipelajari karena itu yang bisa jadi pembeda antara kita dan juga mesin AI. Nah, dan suka tidak suka, kita itu harus mau nih beradaptasi dan ngulik AI yang tadi udah Kak Edo kasih tahu kalau sempatkan waktu 1 jam sehari nih. Jadi biar jawaban AI-nya itu juga perlu dinahkodai oleh kamu sendiri. Jadi kenapa? Karena eh,
pemanfaatan AI akan efektif berawal dari peta berpikir kreatif kita sendiri. Ternyata bagusnya AI atau enggak hasilnya itu ternyata dari gimana kamu memetakan logika berpikirnya. Jadi AI itu juga perlu logika berpikirmu agar dia bisa memberi output yang terbaik. Gitu aja. Terima kasih untuk Kak Edo sekali lagi atas materinya dan waktunya di hari Minggu, dan terima kasih untuk teman-teman sebaya yang menyempatkan hadir di hari Minggu. Tanpa kalian mungkin sesi ini juga tidak akan berjalan dengan baik. Terima kasih, dan saya Alma pamit undur diri. Apabila ada kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa di sesi mentor sebaya selanjutnya. Dadah. Terima kasih banyak, Kak. Sehat selalu.